Selamat datang kembali di channel SJ Motor. Tempatnya kita bongkar semua masalah motor sampai tuntas. Pernah nggak sih lagi enak-enak di jalan, tiba-tiba dengar suara kemericik aneh dari mesin? Nah, jangan diabaikan ya. Itu bisa jadi pertanda awal masalah serius. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ya. Oke, hari ini kita akan kupas tuntas soal tensioner rantai keteng. Mulai dari ngenalin suaranya, bedain jenis-jenisnya, terus kita bakal langsung praktek cara setelnya, baik yang otomatis maupun manual. Dan yang paling penting, kita bakal bahas bahayanya kalau sampai diabaikan, plus tips perawatannya. Yuk, kita mulai dari masalah yang paling sering kita dengar. Suara mesin yang tiba-tiba jadi kasar dan berisik, seolah-olah ada yang nggak beres di dalamnya. Coba deh dengerin baik-baik. Suara kayak gini, ini adalah alarm pertama dari mesin motor Anda. Kalau udah mulai kedengaran, artinya ada komponen di dalam yang butuh perhatian khusus dari kita. Suara inilah si kemericik atau tek-tek-tek yang jadi ciri khas utama kalau rantai keteng atau rantai kamrat di motor kita itu mulai kendor. Biasanya sih paling jelas kedengaran pas mesin lagi langsam atau pas baru dihidupin. Jadi gini, gampangnya, rantai keteng ini tuh kayak dirijen di orkestra mesin. Dia yang mastiin semuanya main bareng dan pas timingnya. Nah, yang jaga supaya si dirijen ini tetap tegang dan gak fals, itu tugasnya si tensioner. Oke, sekarang kita kenalan sama dua pemain utamanya, tensioner otomatis dan tensioner manual. Masing-masing punya cara kerja, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Yuk, kita bedah. Nah, dari tabel ini kelihatan jelas ya bedanya. Tensioner otomatis itu praktis banget buat harian, kita tinggal pakai aja. Tapi, kalau buat motor performa tinggi atau balap, kenapa banyak yang pilih manual? Jawabannya adalah presisi. Mekanik bisa ngatur ketegangannya sampai pas banget. Ini penting banget buat ngejar timing yang sempurna. Apalagi pas mesin dikeber di RPM tinggi. Oke, buat kalian yang pakai motor standar pabrikan, kemungkinan besar tensionernya otomatis. Nah, kadang tensioner ini bisa macet dan perlu di-reset. Gampang kok, begini caranya. Intinya, proses ini tuh buat membangunkan lagi per atau pegas di dalamnya, yang mungkin lagi mager alias macet karena kotoran oli. Dengan kita tekan, kita paksa dia balik ke posisi awal, dan pas dilepas, dia akan nonjok lagi rantai keteng dengan kekuatan yang optimal. Sekarang, giliran tensioner manual. Nah, yang ini butuh sedikit feeling atau perasaan. Nggak bisa asal kencengin aja, harus pakai hati. Nah, ini bagian paling krusialnya nih. Jangan pernah setel terlalu kencang. Kalau kekencengan, nanti suaranya malah jadi mendengung. Itu tandanya rantai dan gigi sentriknya lagi menjerit karena gesekan berlebih. Ini bahaya, bisa bikin komponen cepet aus. Jadi kuncinya, putar baut penyetel pelan-pelan sampai suara kemericiknya hilang, tapi nggak ada suara dengung yang muncul. Mungkin ada yang mikir, cuma suara berisik doang, emang sepenting itu? Oh, penting banget. Karena membiarkan rantai keteng kendor itu akibatnya bisa fatal buat mesin. Dampak pertamanya, rantai yang kendur itu bikin timing pengapian jadi ngaco. Sinkronisasi antara putaran kruk as dan noken as jadi berantakan. Dan biasanya bikin timing jadi mundur dari yang seharusnya. Dan ini efeknya langsung berasa pas kita di jalan. Tarikan motor jadi berat kayak bawa beban, bensin jadi boros banget, getaran mesinnya juga jadi lebih kasar. Intinya, performa motor kita anjlok drastis dan jadi nggak enak dipakai sama sekali. Tapi itu semua belum ada apa-apanya. Ini dia risiko puncaknya, mimpi buruk semua pemilik motor, mesin jebol. Ini dia bencananya, kalau rantai udah terlalu kendor, dia bisa loncat dari giginya. Cuma loncat satu mata aja, timingnya langsung hancur total. Piston yang lagi naik kencang bakal langsung nabrak klep. Hasilnya, klep bengkok, piston baret, dan siap-siap aja turun mesin. Biayanya, wah bisa bikin dompet nangis. Terus gimana caranya biar kita nggak ngalamin mimpi buruk tadi? Gampang kok, kuncinya cuma satu, perawatan yang rutin dan benar. Ini dia checklist sederhana buat jaga kesehatan mesin motor kalian. Terutama buat yang pakai tensioner otomatis, kualitas oli itu segalanya. Oli yang jelek atau telat ganti bisa bikin tekanan hidroliknya lemah, jadi tensionernya nggak kerja maksimal. Pokoknya ingat, mencegah itu selalu lebih baik dan jauh lebih murah daripada benerin yang udah rusak. Nah, pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Coba inget-inget lagi kapan terakhir kali kita bener-bener dengerin suara mesin kita. Jangan nunggu ada suara aneh baru panik. Pengecekan rutin itu investasi buat ketenangan dan keamanan kita di jalan.
Itulah penjelasan lengkap kita soal tensioner, otomatis versus manual. Semoga bermanfaat dan bikin motor kalian lebih awet ya. Ingat, suara kemericik itu bukan musik tapi sinyal minta tolong dari mesin kalian. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video SC Motor berikutnya.